Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Majid. Jadi pembahasan kita pada kali ini topiknya ialah Al-Majid. Al-Majid adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang maha mulia atau yang maha memuliakan. Jadi makna dari Al-Majid di sini yang artinya ialah yang maha mulia atau yang maha memuliakan. Nama ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Jadi keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam semesta, di dunia dan juga di akhirat, di situ tidak terbatas sama sekali. Serta sifatnya yang selalu memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada makhluknya. Perlu kita sadari bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ sangat baik terhadap makhluknya. Dia, Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan kebaikan dan juga kemuliaan terhadap makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Majid yang maha mulia atau yang maha memuliakan. Di situ ya. Makna Al-Majid lebih lanjut saya akan jelaskan di sini. Makna Al-Majid yang pertama, Allah maha mulia. Al-Majid menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kemuliaan tertinggi dan kesempurnaan yang mutlak. Jadi makna dari Al-Majid di situ yang pertama, Allah itu maha mulia. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keagungannya itu sangat sempurna dan juga mutlak. Lain kalau misalkan dengan makhluk, khususnya saya katakan di sini yaitu manusia. Jikalau manusia diberikan sedikit kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semata-mata kemuliaan itu sumbernya yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di situ sangat tidak terbatas. Itulah makna Al-Majid yang pertama, Allah itu maha mulia. Makna Al-Majid yang kedua di situ, Allah memuliakan makhluknya. Kemuliaan Allah juga tercermin dalam tindakannya memuliakan hamba-hambanya. Perlu kita sadari bersama dan juga mengingat bersama, jikalau Allah Subhanahu wa taala di situ ingin memuliakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya, maka makhluk tersebut yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala
bakalan menjadi orang yang mulia, baik dalam penciptaan, pemberian rezeki maupun petunjuk agama. Jadi segala apa-apa kebaikan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia, makhluk, pemberian rezeki maupun petunjuk agama itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala di situ ingin memuliakan makhluknya, maka sejatinya manusia tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi makhluknya, makhluk yang lain. Makna Al-Majid yang selanjutnya yaitu kandungan makna luas. Al-Majid mencakup makna kebesaran, kelapangan dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta keluasan karunia-Nya kepada seluruh makhluknya. Jadi kandungan makna luas dari Al-Majid di situ bercerita mengenai tentang Allah Subhanahu wa taala yang juga yang maha mulia atau yang maha memuliakan terhadap makhluknya. Makanya di situ keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di situ serta keluasan karunia-Nya sangat luas dan juga sempurna dan tak terbatas kepada seluruh makhluknya. Implikasi bagi manusia. Lalu apa implikasi bagi manusia dengan kita mempelajari, memahami makna Al-Majid di sini? Implikasi bagi manusia yang pertama, menyadari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita jangan pernah melupakan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya juga. Menyadari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala penting sekali supaya kita tidak timbul yang namanya benih-benih kesombongan di dalam diri kita, supaya kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menyadari bahwa yang maha mulia itu, yang pantas, yang maha mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba kita harus menyadari bahwa Allah telah memuliakan kita dan senantiasa berusaha untuk memuliakannya dalam setiap aspek kehidupan. Jikalau misalkan kita membaca lagi tentang sejarah penciptaan manusia, lalu ketika itu Allah menyuruh kepada makhluknya, semua makhluknya termasuk para malaikat dan juga makhluk iblis dan juga setan dan juga yang lain, untuk apa di situ? Untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada manusia di antara makhluk yang lain. Oleh sebab itu kita pandai, pantas dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang telah diberikan kepada hambanya, yaitu manusia tersebut. Implikasi bagi manusia yang kedua, meneladani sifat Al-Majid. Kita bisa meneladani sifat Al-Majid dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun tidak dapat menyamai kemuliaan Allah, manusia dapat meneladani sifat-sifat mulianya seperti memaafkan. Ya, penting sekali kita dalam menjalani kehidupan untuk memiliki sikap dan juga sifat pemaaf. Memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Jikalau bisa, maka katakan kepada diri kita sendiri dan hati juga kita mengatakan bahwasanya saya sudah memaafkan kesalahannya, baik yang dulu, sekarang, dan juga yang akan datang. Itulah kita meneladani sifat Al-Majid, menjadi pribadi yang pemaaf, memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Meneladani sifat Al-Majid yang selanjutnya memberi. Kita berbagi sesuatu kepada orang lain, yaitu dalam hal kebaikan di sini. Memberi, membantu, meringankan beban orang lain itu sangat penting sekali. Untuk apa di situ? Sebagai pengamalan,
sebagai peneladanan terhadap sifat Al-Majid di situ. Dan berbuat baik kepada sesama merupakan cara kita bisa meneladani sifat Al-Majid. Yang selanjutnya, implikasi bagi manusia yaitu berkaitan dengan sifat Al-Majid. Yang ketiga, memuliakan sesama. Kita senantiasa memuliakan sesama dengan cara kita menghormati, dengan cara kita menghargai, dengan cara kita menyayangi dan juga mengasihi yang lain. Itulah cara memuliakan sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Majid yang maha mulia atau yang memuliakan hambanya. Yang selanjutnya, implikasi bagi manusia mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran disebut sebagai Al-Majid, maka umat Islam diperintahkan untuk memuliakannya dengan cara membaca, memahami, mengamalkan, dan juga mengamalkan dan mendakwahkannya. Kita di sini mengagungkan Al-Quran karena di dalam Al-Quran tersebut ada yang namanya sifat Allah, yaitu Al-Majid, yang maha mulia atau yang memuliakan hambanya. Bagaimana cara mengagungkan Al-Quran di sini? Yaitu dengan cara membaca, terus memahami, terus mengamalkan dan mendakwahkannya. Dakwah kita bisa dengan cara bertatap muka. Dakwah juga bisa dengan cara secara online dengan menggunakan media sosial. Banyak sekali cara kita, media kita dalam berdakwah di sini, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat Al-Majid. Berkaitan dengan sifat Al-Majid, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Hud ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Artinya, mereka para malaikat berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala di situ adalah rahmat Allah dan keberkahannya diberikan kepada seluruh makhluk, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
serta dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga kalian sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.